tengah sebaiknya nyingkir aja lah, gitu. Ngeri Pak, ini yang mimpin dunia sekarang. Dan mereka punya akses kepada pihak-pihak yang paling menentukan sekarang di dunia ini. Itu yang ingin saya buka mata kita Pak ke sana gitu loh. Ya, bahwasanya kita terikat dengan aturan ini, aturan itu memang iya, memang begitu gitu. Cuma kan pada akhirnya kita harus memilih. Ya, kita mau mengambil sikap apa? Sikap mengikuti sunnah Nabi secara ketat, ya kan? Ataukah sebaliknya? Dan jangan salah ya Pak ya. Jumlah masjid yang tidak distancing menurut pendapat saya masih jauh lebih banyak daripada yang distancing. Gitu. Silahkan Anda pergi ke daerah-daerah, ke desa-desa Pak, rata-rata masjidnya tidak distancing. Gitu. Dan uniknya di daerah-daerah seperti itu nggak ramai penyakit COVID-nya. So the big question is, ini sebenarnya apa sih penyebabnya? Kan gitu. Ya. Apa benar? Kayak ginilah, saya ketika mendengar Agim kena COVID, saya nonton tuh videonya, dia menerangkan dirinya kena gitu ya. Saya langsung kebayang, masyarakat akan terbelah dua. Mereka yang selama ini mendukung cara berpikirnya Agim, yang selalu ketat dengan 3M, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan ya. Karena Agim tuh ketat sekali Pak, disiplin sekali beliau. Dan beliau penganjurnya lagi. Itu pasti akan mengatakan, ya inilah Agim yang udah disiplin aja kena juga. Ini sih gara-gara masih ada orang-orang yang nggak mau pakai masker, yang nggak mau ini, nggak mau distancing gitu. Kebayang sama saya tuh. Tapi sebaliknya akan ada kelompok kedua yang mengatakan, nah kan terbukti kan bahwa pakai masker, distancing bukan jaminan. Jadi korelasinya masih jadi pertanyaan besar antara pakai masker dengan tidak bakal kena. Orang udah sedisiplin beliau. Dan bukan rahasia Pak, kasus-kasus orang nggak pernah keluar rumah Pak, lagi musim pandemi ini, kena juga COVID. Bisa kena gitu. So the big question is, jadi sebenarnya apa ini? Kalau saya sederhana sebagai seorang dai, sederhana saya bilang begini, berarti sehat dan sakitnya seseorang, hidup dan matinya seseorang, Allah yang nentuin. Udah titik gitu. Sisanya ya sudah, kita berjalan memohon pada Allah, kita berusaha untuk mencari sebab-sebab supaya kita sekecil mungkin bisa terkena. Kalaupun kita kena, nggak perlu juga kita menjadi down, nggak perlu juga kita merasa bagaimana. Solusi insya Allah ada. Kalaupun kita meninggal, ya mudah-mudahan syahid. Itu saja kan. Gitu. Tapi kenapa kok kayaknya sampai tatanan kehidupan beribadah kita harus berubah? Kok sampai cara bergaul? Termasuk ya, saya tuh sangat prihatin dengan kalangan kakek nenek yang nggak bisa dikunjungi sama cucu-cucunya sekarang ini. Wah, itu luar biasa Pak. Luar biasa. Saya punya teman orang Betawi Pak. Dia punya ayah 80 tahun. Tinggal satu rumah sama dia. Pada suatu hari si kakek ini lagi makan sama anak-anaknya, cucu, mantu ya kan, ngeriung. Memang selama ini makannya begitu. Qadarullah lagi pas makan datang encingnya teman saya, encing tahu ya? Adiknya ayahnya yang perempuan. Gitu. Jadi kalau kata orang Padang tuh makciknya lah gitu, ya tantenya. Usianya 70-an tahun, nenek-nenek juga. Begitu dia datang dia bilang gini, "Bang, emang abang kalau makan kayak begini, rame-rame gini?" "Emang iya, ayah dari dulu kan begini makannya," katanya gitu. "Wah, enak banget ya. Ayah nih boro-boro bisa makan kayak gini. Kalau anak cucu mantu datang, mereka klakson dari mobilnya. Saya ke jendela depan ruang tamu. Mereka buka jendela mobil, mereka dada-dada. Saya juga dada-dada. Saya udah kayak monyet di kebun binatang," katanya. Sedih dia Pak. Yang kayak gini Pak, ini sekarang bermunculan Pak. Kadang-kadang si anak yang gak mau ketemu sama orang tua. Kadang-kadang si orang tua gak mau ketemu anak. Ya kan? Padahal yang namanya orang sudah berumur Pak. Kenikmatan utamanya apa? Ngumpul sama anak cucu Pak. Itu kenikmatan utamanya. Ibaratnya dia juga udah tahu umur dia udah gak lama lagi. Nah, kenapa kita sebagai generasi yang masih punya orang tua gak kita berikan hak mereka? Makanya sampai ada analisa-analisa yang sampai mengatakan this is inhumane gitu. Distancing ini inhumane, tidak manusiawi. Kita makhluk sosial. Gitu. Jadi mohon maaf ya, kita mungkin punya perbedaan, ya wajar lah berbeda, ya kan? Silahkan saja. Yang penting kita sama-sama terus mencari, ya. Karena apa? Karena era informasi ini pada dasarnya informasi apapun kita mau cari bisa.
Tinggal masalahnya kita mau atau tidak.